Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Islam Riau akan mempresentasikan hasil riset investasi kami tentang PT Kimia Farma. Perkenalkan, saya Rafita Suci Dan saya Isra Nabila. Seperti yang kita tahu, PT Kimia Farma adalah PT farmasi pertama di Indonesia yang dibuat pada era Hindia Belanda pada tahun 1817. Lalu pada tahun 1969, PT Kimia Farma berubah menjadi perusahaan BUMN. Lalu pada tahun 2001, PT Kimia Farma masuk pada Bursa Efek Indonesia dan berubah menjadi perusahaan TBK. Performa perusahaan PT Kimia Farma semakin berkembang sehingga mendapat penghargaan sebagai HS Asia's Best Companies to Work for in Asia dalam bidang pengelolaan sumber daya manusia. Dalam kurun waktu selama 5 tahun, PT Kimia Farma berhasil mengembangkan bisnisnya serta mentransformasi secara besar-besaran visi, misi, serta budaya perusahaan. PT Kimia Farma tidak hanya mengembangkan bisnisnya di jaringan nasional, tetapi juga internasional. Saat ini, PT Kimia Farma sedang mengakuisisi saham Dawa Medical Limited Company yang merupakan anak perusahaan dari Mare bin Mahfuz yang juga bergerak pada bidang kesehatan. Merujuk pada laporan keuangan, berdasarkan grafik profitabilitas yang kami sajikan, PT Kimia Farma menunjukkan grafik yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Akan tetapi, kedua grafik tersebut menunjukkan angka yang naik turun. Walaupun seperti itu, PT Kimia Farma mendapatkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lainnya. Pada rasio likuiditas, terlihat selisih yang sangat jauh antara PT Kimia Farma dengan perusahaan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari grafik yang diperoleh oleh PT Kimia Farma menunjukkan angka yang menurun dari perusahaan lain. Beralih pada grafik selanjutnya. Di sini dapat kita lihat bahwa PT Kimia Farma pada debt asset rasionya memperoleh angka yang lebih kecil daripada perusahaan lainnya. Dalam 5 tahun belakangan juga adanya penurunan yang diperoleh oleh PT Kimia Farma. Akan tetapi jika kita lihat pada debt to equity rasionya, walaupun mendapati angka yang lebih kecil daripada perusahaan lainnya, PT Kimia Farma mengalami penaikan setiap tahunnya. Itu berarti PT Kimia Farma bisa dikatakan lebih baik dibanding PT-PT pesaingnya, di mana mengalami naik turun pada tahun-tahun berikutnya atau tahun-tahun sebelumnya. Oke. Lalu beralih pada grafik yang terakhir. Sama seperti grafik sebelumnya, PT Kimia Farma mendapati angka yang lebih kecil daripada PT-PT lainnya. Akan tetapi, pergerakan yang terjadi pada PT Kimia Farma ditunjukkan dengan sangat baik, yaitu ada peningkatan pada setiap tahunnya. Tidak seperti pada pesaingnya yang cenderung naik turun. Dari situ dapat kita lihat bahwa PT Kimia Farma mempunyai performa yang lebih baik dibanding PT-PT lainnya. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa PT Kimia Farma menjanjikan untuk diinvestasikan. Seperti yang kita lihat dari pergerakan grafik yang mereka dapati dibanding dengan grafik-grafik pesaingnya. Nah, di sini kami menyarankan bahwa investor untuk melakukan hold pada PT Kimia Farma. Dari grafik yang telah kami tunjukkan dapat kita lihat bahwa performa yang diberikan oleh PT Kimia Farma jauh lebih baik dibanding para pesaingnya. Di sini kami menyarankan bahwa investor untuk melakukan hold pada PT Kimia Farma ini. Nah, untuk para pesaingnya yang cenderung naik turun, itu sangat tidak bagus untuk saham-saham, apalagi ketika saham sedang mendapati kenaikan dan penurunan. PT Kimia Farma telah melakukan praktek tata kelola perusahaan dengan baik dengan mengikuti asas-asas tata kelola perusahaan, diantaranya transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran serta kesetaraan. Sekian hasil presentasi dari kami. Untuk dan lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.